Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Rusmana. Selamat datang di podcast Neklas. Ini karya gue bersama Yono Bakri. Yang akan membahas karya Yono bersama Resta Wirananda, Sembari. Bukan dong, bukan. Sembari. Ini hal paling deg-degan nih ketika nontonin podcast ini. Kenapa? Sumpah toge-toge ini aku gak tahu. Tenang Yon, bukan cuma lu. Semua yang datang ke sini sejauh ini nggak ada yang bisa baca itu. Terus gimana? Mas Dani bisa. Kita juga nggak nanya kan bisa apa nggak dia baca. Dia adalah beberapa yang dia tahu. Iya. Penjelasannya ya. Tapi rata-rata Ardito juga nggak tahu. Iya, Masa Ardito Ardito juga. nggak tahu? Ardito yang lu pikir jago suruh bikin begini enggak? Dia nggak ini juga. Ini mah berarti Seingatku ya. Wah, ini siapa? Richard yang bikin ya? Apa siapa? Fajar. Jar lu browsing apa lu bikin sendiri? apa ngasal ini bang? Yang penting ada bentuk togenya nih. Enggak. Gua dulu Pak itu boleh ingat dicoret-coret belajar ya? waktu Ada spidol waktu di di situ, sekolah boleh belajar gitu. dicoret-coret. Pusing tau? Pusing. Waktu sekolah coret-coret. belajar gitu-gitu. Ini harusnya Resta sih yang bedah ya. Oh, Resta ngerti? Ngerti dia bikin setiap latihan. Partitur. Dia bikin ini ke Ah, teman-temannya. Iya. Lu bisa baca enggak? Enggak. Kalau aku kan tahu. Jadi kan session player kan nggak tahu nih Kang. Oh, nadanya gimana? Dari mana? Dia Tulis. bikin ini, dia dikirim tuh ke mereka dah langsung main depan ke best gitu. Best. Aku juga nggak ngerti. Sembari itu sambil. Sambil Nyambil. dapat sembari ini dari TikTok. Waktu itu ada konten kreator bilang kata bahasa Indonesia yang bagus tapi jarang dipakai di keseharian. Sembari. Bukan ini. Iya, Nadanya- sembari kan. Iya tapi harusnya sembilu itu. Oh iya. 9, Bukan dong. 10. Bukan dong. Sedih dia kalau ada nada-nada itu terlontar langsung dia tuh berkaca-kaca. Enggak lah, mana aja. Tapi mana. itu enggak kurasain. Kan mungkin kita sama-sama bikin lagu ya. Iya. Kadang Lagu banget sama-sama bikin lagu. kadang bedanya ada musisi lain tuh kalau lagunya disetel tuh udah Mas malah malu gitu. Terus saya senang. Kayak datang ke kafe gitu kan. Terus ada lagu saya, ini lagu saya. Gitu. Beneran kan? Oh, kalau kau seneng Iya ya? senang. Kayak waktu itu sama Ardito kami ada kerjaan ke Pekanbaru gitu. Satu album disetelin sama yang punya kafe. Ardito kayak aduh kenapa ya gitu kan. Pas laguku, oke ini baru. Dengarkan lagu saya. Putar sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bilang apa? Caper ke aku. Oke. Aku memang orangnya suka. Ini katanya Sembari ini lagu yang enggak kurang ini Secara listeners dia tidak sebanyak Lawful Mahfuz dan SpongeBob. Oke, kenapa? Gitu. Belum tahu. Kalau analisa kau apa? Analisanya mungkin masalah cocok nggak cocok tadi ya. Jadi ketika orang denger tuh nggak masuk gitu kayaknya. Ini lu judul dulu muncul pas lagi denger TikTok itu atau gimana nih? Jadi prosesnya ada 3 Kang. Perasaannya, opininya tuh udah ada dari zaman pas putus. Perasaannya kepikiran 2 ini nih. Putus tahun berapa ini? Baru 2 tahun lalu kayaknya. Sebelum ketemu Vini. Sebelum ketemu Vini. Siapa pacar dulu? Ada dulu pramugari Kang. Gaya banget. Gaya lu. Ada Kang. Beneran? Pramugari apa? Citiling. Dia berarti kalau pacaran lu kasih pantun. Ya hari-hari tertentu. Dan di waktu yang tertentu. Pacaran berapa lama? Wah 3 bulanan doang. 3 bulan. 3 Terus lu bulan. patah hati, terpikir Patah hati, perasaan itu. Terpikirkan. Kemarin seneng, sekarang sedih. Kayaknya selama 30 tahun hidup nih cuman 2 perasaan ini aja nih yang kita alamin nih. Sedih, seneng lagi, gitu. Opini itu udah ada. Perasaan itu udah ada. Terus pas lagi scroll TikTok gitu, terus kata Sembari, aduh bagus banget ya. Terus nyambung sama perasaan sama opini yang kemarin. Kayaknya kita hidup tuh hanya sekedar sembari nih, sedih, luka. Ya udah, konsekuensi orang hidup itu gitu. Sembari sedih. Sembari senang, hidup cuman sembari sedih, sembari senang gitu. Tapi kalau kau tuh bikin lagu tuh notasi dulu atau lirik dulu, Pak? Bareng-bareng biasanya. Oh. Jadi nggak bisa yang na sulit. Pasti kalau gitar, nah prosesnya semua bikin lagu tuh aku nggak bisa genjreng sendiri. Jadi Pasti ada yang genjrengin. Karena kalau aku genjreng sendiri aku tahu chordnya apa, pasti nadanya ke lagu itu. oh. Karena sebenarnya aku nggak tahu nada sebenarnya. Serius? Nggak tahu.
Jadi orang chord apa gitu, tapi jangan dinyanyiin lagunya ya gitu. Kita ambil chordnya aja. Oke. Kita aku nyari sendiri notasinya gitu. Nah, notasi ini kalau nggak ada liriknya aku nggak dapet. Oh, makanya harus ada lirik dulu, baru Iya. lu cari notasi. Betul. Dan itu kayak nggak ditulis juga, Kang. Kayak tiba-tiba aja, ayo main. Misalnya kalau yang ini, Ini putra misalnya berulang awalnya kali. adalah kami bareng-bareng nontonin video klipnya Dan. Hmm. Wah, ini lagu dari tahun berapa kita lihat uploadnya. Terus panjang kok sampai sekarang masih enak ya. Coba bikin yang modelan begini gitu. Tak. Nah, ya. Langsung. Awalnya dari sini. Gitu kan. Terus coba main terus aja. Temanku main tuh ulang-ulang, aku nyari langsung. Kalau Dan gimana kalau Dan versi? Kalau Dan coba Dan. Dan bila esok datang kembali seperti sejak kala di mana kau. Kalau ini sembari Sembari langsung buat apa main kalau nanti kotor lagi ku lakukan terus tanpa revisi. itu yang pertama muncul. Muncul langsung. Aku mikir tuh Di kayak part yang itu langsung. begitu jadinya. Hmm. Kayak aku mikir kita nih, kenapa sih kita mikir mandi kalau nanti kotor lagi? Tapi ya itulah jawabannya di buat apa jatuh cinta kalau nanti terluka. Tapi ku sadar inilah dunia. Gitu Kang. Jadi kayak SpongeBob kan ada kayak apa ya bahasa Indonesianya itu apa sih namanya analogi. Apa gini apa? Kayak drum tak bisa dipetik, gitar tak bisa digebuk, bukan tak bisa tapi tak pantas. Nah itu polanya mau diulang di sini. Buat apa mandi kalau nanti kotor lagi? Buat apa jatuh cinta kalau nanti terluka? Tapi ku sadar inilah dunia gitu. Boh, itu langsung ketemu tuh sampai tapi ku sadar inilah Iya, dunia, sampai langsung. tapi ku sadar inilah dunia gitu. Dunia. Ini sama Resta bikin ya enggak? Sendiri biasanya. Oh, sendiri. Aku dulu bikin ngejeng-ngejeng sama Ocang Baru biasanya. pengembangan chordnya di dia. Baru kita udah punya materi. Coba nih ayo kita kemana nih gitu. Berarti sama kayak aku sama Nui. Aku keterbatasan chord itu. Jadi kangen Nui ya. Nggak ya, maksudnya kan orang kan beda-beda cara bininya kan. Kayak kalau Juicy Lucy malah apa namanya si Dennisnya nggak bisa main gitar ini kan. Ah, bangke. Tapi tapi seandainya ada Nui depan matamu. Tanpa sepengetahuan Ari Lesmana kita panggil Dia muncul. Nui Leto. Bukan dong, itu Noe, itu Noe. Noe dong. Itu Noe. Itu terus Terus kan terus bla bla bla. Pas ketemu Resta tuh baru coba diganti dari C aja biar agak rendahan gitu. Biar nggak beda biar nggak sama banget sama Dan. Terus dikasih sambungannya liriknya biar kesampein semua, makanya ada yang nada naiknya. Buat tapi ku sadar ini dunia. Tolong. itu lagu lu, jangan minta tolong ke orang. Satu senyawa, Bang. Lara dan bahagia satu senyawa gitu. Terus itu yang part paling awal tuh gimana namanya tuh yang Nah, setelah berulang kali. Terus udah dapat refnya nih. Udah dapat refnya, awalnya mau dibikin oh ya kita bosa-bosain yuk gitu. Gitu. Awalnya mau rap semua, Kang. Awalnya karena depannya bingung mau ngapain ini. Mau diapain ini. Jadi satu lagu maunya ref aja gitu langsung. Ref aja karena bingung. Nah, terus Nggak nanya orang waktu itu. Enggak nanya. Tapi kebiasaannya, aku tuh kalau lagi nongkrong pamer kayak gini, Bang. Aku ada lagu baru nih. Lagu baru nih. Padahal Gitu. baru ref. Oh, ref. Terus coba pas waktu itu syuting ke Jogja, bawa gitar kan. Terus gue di kamar, kayaknya bagus diginiin. Langsung gue panggil tuh temanku Arbani namanya. Arbani Aziz tuh, aku ada lagu nih. Dia tambahin bagian ininya. Aku telah berulang kali menaruh hati dan jatuh kembali. Sampai kapan aku begini? Pernah ku berpikir
Nah itu pas lagi di Jogja, genjreng-genjreng nulis dapat ini. Oh, kayaknya lagu itu kalau dikasih verse enak deh gitu. Nah kenapa verse-nya cuma satu? Karena pusing, ya udah satu aja deh, nggak usah bikin lagi gitu. Habis itu langsung masuk ke Langsung rap. Karena nggak nemu ide, Nggak nemu jadi ide. masuk aja langsung. Langsung dibikin satu, udah rap aja sampai habis diganti-ganti aja gitu. Nah ini idenya dari ya itu berkali-kali. Oh ternyata kemarin kan bukan jodohku, jatuh lagi nih gitu. Sembari itu sambil kan? Sambil ada sadarku hidup hanya sembari jatuh cinta, luka amarah juga penghiasnya. Yang ini ya? Iya. Bagian apa ya namanya tuh ya? Setelah ref baru itu. ya balik ke ini ya apa sih sebutannya ya? Chorus sih. Chorus gitu. Sebenarnya inti lagunya di sini sih, mana ya? Mana tadi Bang? Oh ini. Salah. Mana ya? Iya. Nih. Sadarku hidup hanya sembari jatuh cinta, luka amarah juga penghiasnya. Sebenarnya poinnya tuh di sini yang mau disampaikan. Boleh Pak dicoret-coret Pak, bagian mana tuh? Ya. Ini yang paling menurut kau paling penting di Iya, lagu ini yang ini. Poin lagunya tuh di sini. Sadarku hidup ini hanya sembari jatuh cinta, luka, amarah juga penghiasnya. Iya. Sik. Nah, analisaku kenapa ini nggak dengerin karena nggak cocok kan ngomong begini. Kenapa nggak cocok? Kayak enggak deh kayaknya. Ikan pari kayaknya nggak bisa ngomong gitu dah gitu. Terlalu bijak gitu. Terlalu bijak. Kayaknya makanya mungkin analisanya itu. Nah, Ardhito suka banget sama yang ini. Kenapa? Ya notasinya kayaknya. Iya, kayak mungkin dia seneng yang kayak bosas-bosas gitu. Makanya dia sukanya yang ini. Ini berarti berapa lama bikin lagunya? Kalau refnya doang rata-rata laguku pasti refnya bentar, sejam gitu. Refnya duluan. Nanti lama lagi berbulan-bulan lagi baru dapat depannya. Oke. Baru dapat itunya gitu. Kalau pas pegang gitar nih udah pasti jadi notasi sama liriknya. Langsung tuh ya? Langsung. Kalau nggak ada liriknya pasti pusing. Karena lu nggak bisa bikin ini apa musik tanpa ngebayangin liriknya apa gitu. Iya, kayak bahkan bergumam pun nggak bisa. Nggak bisa. Kayak Danila kan katanya dia kan suka bergumam gitu kan. Kalau dapat aku juga. Nah, kalau dapat tuh langsung direkam gitu. Ya, sama. Nah, aku nggak bisa. Harus genjreng-genjreng. Karena lu nggak punya perekam. Bukan poinnya bukan di harta kan. Kayak gitu. Di otak. Kayak gitu dong. Bukan di harta poinnya. Apa-apa harta. Memang dari dulu suka bikin lagu gitu sih. Kalau dari sekian banyak lagu lu, kenapa lu memilih ini buat dibahas? Kan ada ya selain karena katanya lu nggak banyak yang denger ya. Iya, karena dari semua lagu yang ku upload yang terlihat dan bisa menghibur orang 3 lagu ini, Lawful Mahfuz, Pongbop, sama Sembari. Sebenarnya ini top 3-nya lah. Orang tuh ada aja yang tahu Sembari gitu, yang ada yang bilang suka. Cuman nggak sebanyak itu gitu, siapa tahu bisa di-push lagi. Karena ya dari segi kesukaan juga ini salah satu yang aku suka juga. Kenapa? Kayak nginget zaman itu. Ketika aku lagi ini aku langsung membayangkan aku di posisi waktu itu gitu. Di posisi flashback. Yang sebetulnya kayak kenapa sih sedih waktu masih bertanya-tanya gitu. Iya, udah seneng loh, nih sempet seneng loh, sedih lagi gitu. Berarti kalau lagu ini lu ketika lu membawakan mood lu jadi seneng apa jadi sedih? Jadi sedih sebenarnya. Karena memang karena kesedihan. Kayak dipikir kemarin yang pramugari kan jodohku, ternyata bukan gitu. Udah nyiapin pantun 5. Ternyata bukan jodohnya. Udah kebayang aku malam pertama ambil pantun kan. Ternyata bukan. Jalan-jalan ke pasar malam. Dek udah malam nih gitu. Ternyata bukan. Ya ini belakangnya kenapa nana kenapa nggak sisi gitu. Nanti sasi nasi itu kan nggak mau itu kan nggak mau itu kayak kurang menarik ya kan ya. Males aja sebenarnya. Nggak tahu lagi lirik apa gitu. Makanya iya. Gitu-gitu aja jadinya. Biar simpel. Tapi bagus lagu. Keren. Nah ini kalau misalnya lagu apa
Lu tuh pengen orang mendengar lagu ini nuansanya optimis atau malah ayo kita sambut kesedihan? Nah itu dia salah satunya menurutku kenapa listenernya tidak segitunya. Karena mungkin message-nya tidak nyampe ke pendengarnya kayaknya. Jadi orang ini dipakai buat apa nih lagunya nih? Di momen apa nih gitu. Jadi sebetulnya kalau gitu buat apa momennya? Apa? Untuk momen orang bahagia atau larut dalam kesedihan? Kalau untukku pribadi sih untuk larut dalam kesedihan. Larut dalam kesedihan? Dan setelah itu berdamai. Makanya kan di awal kan sedih banget kan. Ku telah berulang kali. Itu kayak meratapi dulu. Tapi sebagian ini ya udah yuk jalan yuk move on yuk. Gitu. Kemana kita? Enggak maksudnya ini liriknya. Ini, oke. Liriknya. Tapi kan ujungnya nana tuh kayak ceria sebetulnya. Makanya setelah ini kan sadari aja hidup itu cuma sembari jatuh cinta. Setelah itu ayo nana lagi gitu. Sebenarnya. Iya, jawaban nana. Iya. Langsung Baru dapat. bikin sih. Tapi kalau poin pentingnya adalah sebenarnya ini juga belum jelas sih dipakai buat apa gitu. Sebenarnya intinya apa sih kau bikin lagu Nggak ini? tahu. Kalau SpongeBob jelas untuk orang sadar diri. Iya. Ya. Lauful Mahfuz, ini kok aku yang jadi dapat pelajaran ya? Harusnya kan aku yang ngajarin ya. Kok aku yang dapat ilmu? Ya intinya apa sih sebenarnya? Intinya nggak tahu aja. Dapat notasi enak bikin deh gitu. Iya makanya mungkin kalau bilang ini listenersnya belum terlalu banyak karena Orang bingung. message yang ingin lu sampaikan tuh Apa? Sebenarnya message-nya ini cuman ya mungkin tidak signifikan tadi kalau yang kita bilang liriknya tidak. Orang tuh mau pakai lagu ini di momen apa gitu. Orang bingung. Malah orang makainya buat orang malas mandi kan. karena ada buat apa? Buat apa mandi kalau nanti kotor lagi. Banyak yang itu motong lagu itu Banyak. bagian itu terus Bagian- orangnya nggak mandi gitu. Kayaknya cewek-cewek juga banyak yang gak mandi Kang, sumpah. Nih ada nih. Serius kau? Ada yang pakai cewek-cewek. Wangi apa kayak cantik itu gak mandi ternyata dia. Jadi dipotong pas bagian itu liriknya itu. Iya. Nah ada nih. Ada aja. Nih Kang. Nih. Tuh cewek-cewek gak mandi dia nih. Ada lagi. Sebenarnya banyak dipakai buat gak mandi. Tapi situ doang udah. Oh mau ngasih tahu aku gak mandi tetap cakep gitu kali ya? Gitu kali ya? Mungkin bisa jadi. Kalau lu mah memang buat apa mandi kalau nanti Ya, tidak itu terlihat tadi. bersih ya. Percuma setiap habis mandi tanya orang udah mandi belum? Bukan kalau dia bukan kotor lagi buat apa mandi kalau masih terlihat tidak bersih. Kalau kotor lagi kan seakan-akan pernah bersih. Betul. Nanti kotor lagi. Iya. Makanya nggak dilihat karena orang, oh Yono kayak pernah bersih aja mungkin. Apa gue ganti nih Kang? Gantinya. Kalau mau diganti kira-kira apa? Buat apa mandi kalau tidak pernah terlihat bersih? Kata Kang Soleh. Ya udah tanda tangan Yono Bakri, silakan. Tanda tangan Tanda di- tangan sama tanggal. Di mana? Buat ya dia di Sebelah atas kanan, di sebelah judul, kanan. di Dekat dekat judul, judul. dekat Nah, judul. ya. Buat teman sekelas Wih, yang tanda mau tangannya dia. Slang. Oh iya, tanggal. Ini adalah sekarang. episode paling tidak Tanggal menarik. Tanggal 20 tanggal berapa? 2 Tanggal 3 September. 3 September. Buat teman sekelas yang mau mendapatkan partitur sembari yang ditandatangani Yono Bakri silakan lihat di Instagram @authenticity_id. Emang ada Siapa yang tahu mau? Anda Pasti ada yang mau. beruntung mendapatkannya. Masa beruntung Kang? Beruntung dong. Ya, siapa tahu Anda musibah mendapatkannya. Oke, kita Oke, sambut. coba kita Dengarkan. Yono Bakri dengan Sembari. Boleh tepuk tangan dulu. Wih. Belum Mas, baru satu, baruku. Baruku itu. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Telah berulang kali menaruh hati dan jatuh kembali. Sampai kapan aku begini? Pernah ku berpikir. Ganti dong. Buat apa mandi kalau nanti kotor
Tapi hati ku janganlah terus disakiti. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sadar ku hidup hanya sembari jatuh cinta. Luka amarah juga penghias. Apa mandi kalau nanti kotor lagi. Ku lakukan terus tanpa revisi. Buat apa jatuh cinta kalau nanti terluka. Tapi ku sadar inilah, tapi ku sadar inilah, tapi ku sadar inilah dunia. Terima kasih.